Teori heliosentris adalah ilmu yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat dari segala macam objek yang ada di tata surya, planet-planet, bumi, dan juga bulan. Tokoh yang pertama kali mencetuskan teori ini adalah seorang ahli astronomi asal Polandia bernama Nicolaus Copernicus. Ia mengamati dan melihat bahwa pergerakan planet memang mengitari matahari dan bukan sebaliknya. Sementara teori geosentris yang sebelumnya diyakini menempatkan bumi sebagai pusat alam semesta. Manakah yang benar? Apakah bumi dan bulanlah yang bergerak mengelilingi matahari? Apakah justru matahari dan bulan yang bergerak mengelilingi bumi? Manakah yang menjadi pusat alam semesta? Bumi atau matahari? Apakah yang dikatakan oleh Alkitab? Perhatikan ayat berikut. Ada 3 objek tata surya, yaitu matahari, bulan, dan juga bumi tempat berdirinya Yehusha. Untuk sekedar informasi, dalam bahasa Ibrani, kata Yosua dan Yesus sebenarnya berasal dari kata yang sama. Torah 30 menit melafalkan Yosua dan Yesus dengan lafalan yang sama, yaitu Yehusha. Mari kita kembali ke topik sebelumnya. Yehusha meminta Yahuwa Bapa membuat matahari dan bulan untuk berhenti. Itu artinya matahari dan bulan bergerak, atau lebih tepatnya berputar, atau berotasi. Kembali ayat ini menegaskan ayat sebelumnya, bahwa Yahuwa Bapa meluluskan permintaan Yehusha dan membuat matahari dan bulan tidak bergerak. Sekali lagi kami tegaskan berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab, bahwa matahari dan bulanlah yang berputar, atau berotasi, dan bukan bumi. Pada awalnya Elohim menciptakan bumi sebagai satu-satunya benda di angkasa, dan langit sebagai penutup, atau kubahnya. Karena kata pada mulanya, yang dalam bahasa Ibraninya Reshif, artinya adalah permulaan dari semua permulaan yang ada. Bila matahari dan bulan belumlah diciptakan, apakah bumi bergerak, atau berputar, atau berotasi? Bila memang berotasi terhadap benda angkasa apa? Sementara tidak ada benda apapun juga di angkasa selain bumi. Dan berdasarkan teori gravitasi bumi, yang mana artinya gaya tarik-menarik antara dua objek angkasa yang menyebabkan perputaran atau berotasi, maka bisa dipastikan bumi tidaklah bergerak, atau diam. Sekali lagi kami tekankan bumi hanya satu-satunya benda di jagat raya, tidak ada yang lainnya. Kemudian Elohim menciptakan benda-benda penerang. Elohim tidak hanya menciptakan satu benda terang, tetapi lebih dari satu, yaitu 2 benda terang. Matahari dan bulan menurut pandangan Torah 30 menit adalah benda terang. Bulan tidaklah memancarkan sinarnya melalui pantulan cahaya yang didapatkan dari matahari, melainkan bulan memiliki sumber cahaya sendiri. Hal ini sudah pernah kami bahas di konten sebelumnya. Mari kita perhatikan 2 ayat berikut. Tumbuh-tumbuhan yang besar dan sudah berbuah, tidak diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, melainkan tumbuh dari tunas-tunas kecil. Artinya adalah, tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh dengan baik walaupun tidak ada matahari dan bulan. Tentu saja pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin? Bukankah tumbuh-tumbuhan membutuhkan cahaya dari matahari ataupun bulan untuk pertumbuhannya? Tetapi itulah yang tertulis di Alkitab, sehingga itulah kebenarannya walaupun memang sulit untuk menjelaskannya. Apakah kita akan menerima suatu kebenaran yang sulit untuk diterima oleh logika manusia? Apakah suatu kebenaran berdasarkan logika manusia? Tidak. Kebenaran adalah apa yang dinyatakan oleh Yahwa Elohim. Segala sesuatu, instruksi, ataupun perintah-perintah adalah kebenaran yang tidak perlu diperdebatkan. Jelas sekali bahwa Elohim menciptakan benda terang besar, yaitu matahari, dan yang kecil yaitu bulan. Keduanya adalah benda terang, yang artinya mempunyai sumber cahaya sendiri. Tentu saja yang besar memiliki sumber cahaya yang jauh lebih terang dibandingkan yang kecil. Tetapi apakah fungsi kedua benda terang tersebut? Tujuan utamanya menerangi bumi. Sekali lagi Elohim menjelaskan agar manusia-manusia dapat mengerti
bahwa matahari dan bulan sebagai benda terang, berfokus, atau berkonsentrasi untuk menerangi bumi. Artinya bumi adalah pusat utama dan bukan matahari. Artinya bumi yang utamanya dan bukan matahari. Karena di bumilah manusia sebagai ciptaan yang memiliki nafas Elohim tinggal. Elohim menetapkan bumi tempat manusia ciptaannya sebagai pusat dari semesta dan bukan benda-benda angkasa lainnya. Mari kita kembali ke kitab Yosua. Ada pandangan yang mengatakan bahwa bukan matahari yang berhenti bergerak pada saat peperangan bangsa Israel dengan bangsa Amori, melainkan bumi yang berhenti berputar atau berotasi. Bila bumi berhenti, maka matahari pun akan terlihat berhenti. Mari kita perhatikan sekali lagi ayat ini. Sangat jelas tertulis bahwa matahari dan bulanlah yang tidak bergerak dan bukan bumi. Jika, dan hanya jika bumilah yang berhenti bergerak, maka manusia-manusia di bumi ini akan mengalami hal yang mengerikan sesuai dengan teori gravitasi. Secara sederhananya dalil dari teori gravitasi adalah, bila bumi berhenti berputar terhadap porosnya, dan berhenti berotasi mengelilingi objek benda angkasa lainnya, yang mana artinya bumi benar-benar menjadi diam, maka akan ada masalah dengan gravitasi. Karena gaya gravitasi dihasilkan dari berputarnya bumi terhadap poros dan rotasi bumi itu sendiri. Dan berdasarkan teori gravitasi, hal itu akan menyebabkan kekacauan di bumi. Ini tidak bicara 1 detik, 1 menit, ataupun 1 jam, tapi berjam-jam. Ada konten yang memperlihatkan hal-hal yang terjadi di muka bumi bila bumi berhenti bergerak atau berputar selama 5 detik. Torah 30 menit tetaplah berpandangan bahwa matahari dan bulanlah yang berhenti bergerak, ataupun berputar, atau berotasi, sesuai dengan apa yang tertulis di kitab Yosua. Torah 30 menit menyadari bahwa kami bukanlah ahli astronomi. Pengetahuan kami mengenai luar angkasa amat sangat terbatas. Kami pun tidak bisa membuktikannya secara ilmiah. Tetapi kami percaya bahwa kebenaran adalah apa yang Elohim nyatakan melalui hamba-hambanya untuk dituliskan di dalam Alkitab, yaitu kitab untuk orang-orang percaya. Teori geosentris, atau bumi sebagai pusat, bukanlah suatu teori baru. Tetapi sudah ada dan diyakini ribuan tahun lalu. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa teori geosentris juga dipegang oleh orang-orang percaya, yaitu masa rasul-rasul. Hal yang menariknya lagi, bahwa apa yang tertulis di Yehusya 10 ayat 13, dikatakan juga tertulis di kitab Yaser. Suatu kitab yang tidak ada di Alkitab yang umum dibaca, yang terdiri dari 66 kitab. Terima kasih. Yehusya Kristus memberkati.